syarri ma sana'tu abu'u bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya hadirin. Barokah selalu, wabil khusus tamu kita dari Pasuruan, Jawa Timur. Masya Allah Pak Andri beserta Ibu Nova Lara, putra-putra beliau yang salih. Masya Allah mudah-mudahan terus istiqomah kita semuanya sampai wafat nanti husnul khatimah. Kita sekarang tadabbur Quran hadirin, surah An-Nisa ayat 127. Surah An-Nisa ayat 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa' qulillahu yuftikum fihin wa ma yutla alaikum fil kitab fi yataman nisa allati la tu'tunahun ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihuhun wal mustad'afin minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah sekalian yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mengizinkan hari ini kita mau tadabbur daripada surah An-Nisa ayat 127. Juga nanti ada beberapa ayat lagi yang kita tadabburi insyaallah biidznillah. Hadirin, segala puji milik Allah, salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. An-Nisa 127. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran. Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran. Juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebaikan apapun yang kamu kerjakan sungguh Allah Maha tahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini itu berkenaan tentang perintah Allah agar kita memuliakan
coba dibaca lagi. Wa ma taf'alu min khairin fa inna bihi alima. Kalau kita buat baik, apapun perbuatan baik kita, mau itu orang tahu, mau itu orang nggak tahu, mau perbuatan baik kita kecil ataupun besar, sesungguhnya kana bihi alima, Allah itu maha tahu dari semua perbuatan baik yang dikerjakan. Ayat ini hadirin diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talhah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni ketika ayat ini berbicara tentang anak yatim, maka siapapun yang bisa memuliakan anak yatim, hendaklah beliau memuliakan anak yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan melarang perbuatan di mana menghardik anak yatim dan di mana seseorang itu berbuat zalim kepada anak yatim serta memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan, itu tentu saja dilarang dengan sangat amat. Lalu juga dikatakan dalam ayat Al-Quran, wa an taqumu lil yatama bil qist, dan Allah memerintahkan kalian untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Sa'id bin Jubair mengatakan, sebagaimana halnya jika seseorang itu telah yatim, hendaknya kalian lakukan dengan cara yang adil, perlakukan mereka dengan cara yang adil. Wa ma taf'alu min khairin fa inallaha kana bihi alima. Dan ini jadi bold. Dari perbuatan baik apa saja yang dilakukan, sungguh Allah yang paling tahu. Kadang dalam hidup itu nggak selalu sesuai berjalan seperti apa yang kita inginkan jamaah. Misalkan ada seseorang punya harapan dalam hidup beliau bahwa Allah akan memudahkan semua niat baik, semua harapan baik, dikawal dengan sebaik-baiknya proses. Tapi ternyata pada kenyataannya harus kita telan rasa yang pahit disebabkan karena nggak sesuainya harapan yang kita inginkan sama kenyataan. Terus apakah berarti kebaikan kita sia-sia? Terus apakah berarti jazakumullah kebaikan kita itu nggak ada artinya? Jawabannya, wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alima. Dari kebaikan apa aja yang kita pernah lakukan di masa lalu, kita nolong orang, kita jenguk orang yang sakit, kita bertakziah, kita turut mengucap Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu pada yang sudah tiada, kita berusaha meninggalkan yang haram karena Allah, kita berusaha mengikis daripada riba-riba yang masih menempel pada diri kita masih berusaha untuk menikmati daripada, kita masih berusaha untuk menjauhi daripada keharaman yang Allah haramkan dan berusaha menikmati apa yang Allah sudah halalkan. Apakah semuanya nggak ada artinya? Ini ayatnya hadirin. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alima. Dan dari perbuatan baik apa saja yang kalian lakukan, Allah maha mengetahuinya. Bahkan ketika jamaah menyelamatkan semut dari hampir-hampirnya semut itu tenggelam di dalam toples gula, lalu jamaah angkat semut itu dan jamaah taruh di luar toples, itu ada artinya di mata Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Buat baik kita kecil, Allah tahu. Buat baik kita walaupun menurut orang ini remeh, Allah tetap tahu. Begitupun sebaliknya, kita jahat sama orang walaupun kecil, walaupun orang itu nggak tahu, pernah kita curi barangnya, kita kurangi timbangannya, fa innallaha bihi alim. Allah juga maha tahu. Juga ayat ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Dan kebaikan apapun yang kamu kerjakan, sungguh Allah itu maha melihat dan Allah maha mengetahuinya. Yakni ini dorongan untuk beramal salih, berbuat baik dan melaksanakan semua perkara yang diperintahkan Allah
tanpa berharap sedikit pun pujian manusia. Wa kana Allahu bihi alima. Atau dalam ayat ini, fa innallaha kana bihi alima. Allah tahu, terus kenapa kita mesti membuktikan sama manusia? Fa innallaha kana bihi alima. Allah benar-benar tahu, terus kenapa kita masih sibuk dengan berharap pujian manusia, penghormatan manusia, feedback dari manusia, balasan dari manusia? Kenapa hadirin? Sedangkan sudah dikunci di ayat ini, wa ma taf'alu min khair. Kalau kamu buat baik, apapun perbuatan baikmu, fa innallaha kana bihi alima. Allah Maha tahu. Apakah kalau kita dizalimi Allah nggak tahu? Allah juga tahu. Tapi kok enak banget ya, dia zalim sama saya, kok hidupnya lebih enak ya? Kenapa? Ada orang yang sudah zalim, gak pernah sholat, dan kita tahu dia melanggar syariat, kok hidupnya enak-enak aja? Jawaban para ulama justru mengarah kepada yang jauh lebih membahayakan dirinya, dunianya, apalagi akhiratnya. Itu namanya istidraj. Fase di mana seseorang itu dibuat lalai dengan nikmat, dan semakin nikmat dan semakin nikmat dan semakin nikmat dan semakin nikmat, sampai dia semakin lalai, semakin lalai, semakin lalai, semakin lalai, semakin lalai, hingga satu ketika Allah bisa mendatangkan satu siksa, satu azab yang sekonyong-konyong tiba-tiba aja gitu datang sama dia, dan dia kehilangan segala-galanya. Dan kalau kadar kenikmatan dunia itu hanya ditakar dengan kehidupan yang mewah, belum tentu. Betapa nggak adilnya Allah kalau kehidupan dunia itu ditakar hanya dengan kendaraan, harta benda, rumah, jabatan, jawatan, kedudukan, posisi. Betapa nggak adilnya. Kenapa nggak adil? Karena banyak orang yang nggak dapat jabatan dan seterusnya kan. Tapi kan Allah Maha adil dan kita tahu itu. Allah Maha baik dan kita tahu itu. Allah seadil-adilnya dan kita tahu itu. Lah terus gimana sama kita? Kebahagiaan yang Allah berikan untuk seorang hamba saat dia mulai mendekat kepada Allah itu, sebelum hartanya, pangkatnya, kedudukannya, ataupun nikmat-nikmat harta benda duniawinya, Allah titipkan padanya ketenangan sejati. Yang gak bisa dibeli ketenangan itu dengan apapun. Karena mohon maaf hadirin, banyak orang yang punya harta benda, kalaupun harta benda itu tidak berkah sebab karena perbuatan zalimnya, sejauh mana hidupnya akan tenang? Apakah terus kemudian sebab karena ketenarannya, keterkenalannya, kemasyhurannya, apakah setelah terkenal pasti hidupnya akan tenang dan jauh lebih baik? Kan belum tentu. Apakah setelah kita punya harta benda, taruhlah target 1 miliar, apakah setelah tercapainya uang 1 miliar yang kita miliki di rekening tabungan kita, hidup kita, kualitas ibadah kita, tahajud kita, ngajinya kita, deresnya kita, amaliyahnya kita akan lebih baik setelah punya uang 1 miliar kan? Belum tentu. Coba lihat kualitas sujud terbaik kita kepada Allah. Jujur-jujuran aja jemaah, fair-fairan. Kualitas sujud terbaik, doa terbaik, tangisan tulus keluar dari mata yang menangis pada posisi kira-kira pas kita dapat nikmat atau dapat musibah yang amat sangat. Coba fair-fairan. Pas dapat nikmat atau dapat musibah? Pas dapat musibah. Pas dapat nikmat, kadang kita tuh suka lupa. Pas dapat musibah, baru kita bisa nangis loss, benar-benar lepas tangisan kita. Dalam sujud-sujud yang lama, ya Allah tolong, kenapa sih ya Allah? Ya Allah kenapa ya hamba kok difitnah? Ya Allah kenapa ya hamba kok dibuat seperti ini? Kenapa kok hamba seperti ini kan? Padahal hamba gak kurang-kurang. Sujud itu makin khusyuk diimbangi sama satu ujian yang datang. Pas kita lagi berat-beratnya hidup, tangisan itu tuh terasa tulus. Dan itu wajar. Allah udah beritahu kok,
Makanya Allah kasih tahu, wa ma taf'alu min khair. Kamu hambaku jangan bosan-bosan berbuat baik. Udah kamu tanam aja baik, tanam aja baik, tanam aja baik, tanam, 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 tanam. Siapa tanam pasti panen. Sopo tanam mesti tandur. Kita menanam yang baik, satu ketika pasti akan panen kok. Dan jangan melulu panennya itu harus bentuknya hartakah, jabatankah, dihormatikah kita, digelari karpet merahkah kita. Belum. Allah itu kalau mau memuliakan seorang hamba, Allah uji mereka. Dengan ujian itu mereka bersabar, mendapatkan kedudukan di tempat yang tertinggi. Dan Allah hadiahkan untuk mereka itu belum harta benda atau nikmat duniawi, tapi Allah tanamkan ke hatinya ketenangan yang hakiki. Ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun dengan harta sebanyak apapun. Kemarin harta banyak, punya di mana-mana. Kedai ada mungkin puluhan kedai. Restoran ada yang 100 sekian restoran. Tapi apakah hidupnya tenang? Enggak. Membawahi ribuan karyawan, tapi apakah hidupnya tenang? Enggak. Ternyata khawatir, nih karyawan saya kalau ngutil uang satu orang 50.000, wah nggak kerasa juga, bisa nggak ketahuan juga nih. Akhirnya tidur pun nggak tenang. Allah hadirkan corona, dang. Begitu corona datang, satu persatu tokonya harus ditutup. Dari 200, 300, 400 toko tinggal tersisa 8 toko. Atau 9 toko atau 9 kedai. Lalu apakah setelah sebelumnya punya ratusan toko sekarang tinggal 9 kedai, 8 kedai? Berarti Allah nggak sayang sama seorang hamba? Sempit sekali kita berpandangan Allah sayang atau tidak sayang sama kita hanya dari harta benda yang Allah berikan. Kalau kacamata kita, kacamatanya kalau dikasih harta berarti Allah sayang. Kalau nggak dikasih harta berarti Allah menghinakan. Itu kacamatanya orang-orang nggak beriman. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ, manusia itu, إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ, kalau Allah titipkan pada dia, فَأَكْرَمَهُ, kemuliaan, cek baterainya habis, maaf mas, jazakumullah khairan, jazakumullah khairan, jazakumullah, langsung dicas mungkin ya. Kalau cek maaf dikerasin lagi mas, yang ini. Kalau dititipkan fa'akramahu, fa'akram, dimuliakan, wa na'amahu, dikasih nikmat jor-joran, nikmat jabatan, nikmat ini, nikmat itu, semuanya. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dia bilang, ini Allah lagi memuliakan saya. Padahal kemuliaan atau tidak mulia atau tidak mulia itu nggak melulu ditentukan dari nikmat yang dia terima. Boleh jadi nikmat itu ujian. Sering disampaikan oleh para ulama, kalau beliau habis dapat nikmat, beliau bilang, kira-kira mau ujian apa lagi yang kita dapat sesudah ini ya? Izin Mas Ilham lebih keras lagi boleh? Jazakumullah khair. Kalau seorang ulama dapat nikmat, beliau langsung bilang, habis ini ada ujian apa lagi ya yang Allah akan berikan sama kita? Karena nikmat itu ujian. Wa ma taf'alu min khair fa innallaha kana bihi alima. Dan apa saja perbuatan yang kamu pernah lakukan, baik itu diketahui manusia atau tidak diketahui manusia, fa innallaha kana bihi alima. Allah zat yang maha tahu. Dan tenang aja jemaah, kita tuh nggak akan kenapa-napa, kita tetap akan baik-baik saja selama ada Allah yang menemani kita. Selama kita tetap berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Selama kita nggak pernah keluar dari track yang Allah sudah tetapkan. Selama Allah terus menjadi tumpuan terbaik kita, apapun keadaannya, kita tetap akan baik-baik aja.
everything's gonna be okay. Semua tuh akan oke-oke aja, akan baik-baik saja. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Dulu kita masih ngontrak, sekarang punya rumah, alhamdulillah punya 2-3 karyawan. Besok kembali ngontrak pun nggak ada masalah. Toh dulunya kita nggak punya, kembali terus kemudian kita berpunya, kembali lagi nggak punya lagi. Siklus fase kehidupan dinikmati. Kemarin mohon maaf kita lahir dalam keadaan tidak membawa apapun, bahkan sehelai benang pun kita nggak bawa. Besok kita mati juga sama posisi. Gak ada yang dibawa sehelai benang pun kecuali kita dalam keadaan seperti lahirnya plus dibungkus kain kafan berwarna putih. 3 lapis untuk laki-laki, 5 lapis untuk perempuan. Terus yang kembali ke Allah, yang ada ke sisi Allah, yang tercatat di sisi Allah itu apa? Fa innallaha kana bihi alima. Kalau kamu buat baik, Allah paling tahu. Dan Allah tuh suka nakar jemaah. Ya Allah, kenapa aku diuji? Sebenarnya titipan ujian dari Allah itu bentuk takaran dari Allah kepada seorang hamba, bagaimana hamba ini menyikapi ujian. Ujian itu macam-macam. Bisa saat perbuatan baik kita dipandang sebelah mata tuh bisa. Bisa saat kita udah baik banget sama orang terus orang itu malah jahat sama kita, bisa. Bisa saat kita baik-baiknya orang itu malah berkhianat, itu pun juga bisa. Bisa saat kita berusaha untuk jadi yang lebih baik, tiba-tiba dihantam badai ujian yang terus datang, terus menerpa, itu pun juga bisa. Tapi kan ujian itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau tahu jujur nggak? Kalau benar-benar baik akan istiqomah nggak dengan kebaikannya atau malah berpaling dari kebaikan yang dilakukannya. Dia masih berharap manusia ataukah benar-benar ibtigha'a mardhatillah, fokusnya ridha Allah atau selain daripada Allah. Jadi ditegesin di ayat terakhirnya, penggalan terakhirnya di ayat 127. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Dan kebaikan apapun yang kamu lakukan, kepada siapapun kebaikan itu kamu kerjakan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana atas kebaikan-kebaikanmu, bihi itu semua, alima, Allah pasti tahu. Dan kata ulama bahwasanya sesungguhnya Allah mengetahui semua kebaikan-kebaikanmu dan Allah pasti akan memberi balasan melimpah lagi sempurna balasan-balasannya. Manusia itu nggak bisa balas kebaikan yang kita lakukan ya karena manusia itu lemah. Dia datang kepada kita meminta tolong, lalu kita menolongnya hingga satu saat terus kemudian dia lupa sama jasa kita yang dulu pernah menolongnya. Ya karena memang seperti itu, manusia kan lemah. Manusia lemah, penuh kelemahan. Kita nolong manusia itu lalu kemudian dia lupa sama pertolongan kita, ya karena memang manusia lemah. Ataupun kalau manusia balas, pasti balasannya itu nggak pernah sesuai dengan yang pernah kita utarakan, nggak pernah sesuai sama yang kita harapkan. Kenapa? Jawabannya karena manusia lemah. Kalau mau dapatkan balasan sempurna, balasan terbaik itu hanya diberikan datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Hanya berharaplah kepada Allah, hanya Allah yang tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Kita lanjut, An-Nisa ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha. Silakan. Bismillah.
nusyuzan au i'rada fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wassulhu khair wa uhdiratil anfusus suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap acuh atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menuruti tabiatnya yang kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulanmu dengan istrimu dan memelihara dirimu dari sikap nusyuz, sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan nusyuz suami istri, Allah mengabarkan sekaligus mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan suami istri dalam satu kondisi. Kadang-kadang suami tidak menyukai tingkah laku istrinya dalam satu perkara dan lain hal. Ada juga kadangkala istrinya tidak menyukai bagian daripada suaminya. Kadang ada sesuatu yang disuka dari pasangannya, kadang ada yang enggak disukai dari pasangannya. Tapi pahami baik-baik, Allah berfirman An-Nisa ayat 19. Wa asa takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu membenci sesuatu dalam pasangan dirimu, atau boleh jadi kita nggak suka sesuatu yang ada dalam diri pasangan kita. Ada sesuatu yang membuat kita kurang berkenan dari perilaku pasangan kita, baik suami kita atau istri kita. Wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Tapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Apa itu nusyuz? Dikatakan oleh para ulama, nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Nusyuz dari pihak suami adalah seperti tidak bertanggung jawab perihal nafkah, bersikap kasar, dan tidak memberikan hak-hak istrinya. Nusyuz. Dalam rumah tangga itu ekonomi pasang surut pasti ada, episode up and down itu pasti ada fase-fase sedih dan berbahagia, lalu sedih lagi, lalu bahagia lagi, lalu sedih lagi, lalu bahagia lagi, lalu sedih lagi, lalu bahagia, itu ada. Bahkan jangankan di rumah tangga kita yang manusia yang penuh kelemahan ini jemaah, bahkan rumah tangga para sahabat yang salih dijamin surga, ahli Badr, ada orang salih menikah dengan wanita sahabiah salihah, ujung-ujungnya bercerai, ada. Kurang apa sahabat Nabi? Yang satu solih, yang satu solihah, terus bercerai, ada. Bahkan rumah tangga Nabi SAW pun pernah mengalami fase di mana istri beliau pernah dicerai lalu dirujuk kembali. Auka maqal. Siapa? Bunda Hafsah. Pernah Hafsah dicukupkan kan? Lalu kemudian dirujuk kembali sama Rasulullah SAW. Kehidupan rumah tangga nggak ada yang pernah ideal, karena kehidupan ideal itu cuma satu, ketika besok di surganya Allah. Idealnya cuma di surga Allah, di dunia mah nggak ada yang ideal jemaah. Mau kita itu pejabat, mau kita itu hartanya udah miliaran, triliunan, mau kita hidupnya masya Allah dipenuhi dengan dayang-dayang, orang yang siap rewang-rewang, semua hormat. Hidup nggak ada yang ideal jemaah. Hidup yang ideal itu hanya di surganya Allah, hanya di surganya Allah. Terus kita melihat pasangan kita, ada kekurangan? Ada, pasti ada. Kita melihat istri, ada kekurangan? Ada.
Kita melihat suami, ada kekurangan? Ada. Yang mana yang baik? Wasulhu khair. Allah berfirman, wasulhu khair. Yang berbuat baik itu adalah saat mereka saling memahami satu sama lain dan menghindari kata-kata perceraian. Kecuali memang tidak ada solusi lain, kecuali memang harus bercerai, itu beda. Wasulhu khair. Kalau bisa damai-damai aja. Dan ini berlaku dalam banyak sisi, banyak hal. Dalam rumah tangga saat istri sudah mulai mau nusyuz, meninggalkan rumah, suami juga gak bertanggung jawab, kadang kasar. Kalau memang masih bisa diperbaiki, perbaiki. Tapi kalau sudah gak bisa diperbaiki, mohon pertolongan kepada Allah, semoga Allah beri petunjuk yang terbaik. Kalau memang cukupkan, semoga Allah nanti mudahkan dalam mencukupkan rumah tangga itu dan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Wasulhu khair juga diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu selain daripada mengadakan perdamaian karena perdamaian itu jauh lebih baik daripada permusuhan atau perceraian, wasulhu khair itu memberikan pilihan. Maksudnya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, apabila suami memberikan pilihan kepada istri antara bertahan atau bercerai, maka hendaknya sang suami itu mempertimbangkan juga kepada dirinya. Apakah pantas dirinya untuk mempertahankan rumah tangga ini lalu bertanggung jawab dan mau memperbaiki diri? Ataukah nanti dia melanjutkan rumah tangga ini hanya untuk menyakiti istrinya lagi? Jadi emang harus mempertimbangkan lagi sama diri sendiri. Saya siap bertanggung jawab dan saya siap merubah diri saya. Silakan bertahan. Tapi kalau KDRT, istri hanya dijadikan samsak bulan-bulanan, sampai melukai, menciderai, sampai pun bahkan istri ini benar-benar hampir meninggal dunia sebab karena perlakuan suaminya, maka kalau nggak bisa dirubah, berpisah itu salah satu opsi terbaik. Kecuali kalau memang bisa memperbaiki diri. Dan di antara keduanya ada hak yang harus ditunaikan. Suami memiliki hak atas istrinya yang menjadi kewajiban istrinya bagi suaminya. Istri memiliki hak atas suaminya yang menjadi kewajiban bagi suaminya. Apa haknya suami, kewajiban istri? Apa haknya istri, kewajibannya suami? Kewajiban suami 4. Membimbing, menafkahi, mendidiknya, memberikan tempat tinggal yang layak untuk pasangannya. Memberikan tempat tinggal yang layak ini gak harus punya rumah ya jemaah. Askinuhunna, Quran surah At-Talaq ayat yang ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, tempatkan istrimu pada tempat tinggal sesuai kamu punya kemampuan. Maknanya juga adalah diantaranya kalau mampunya ngontrak aja. Kalau mampunya ngontrak. Kalau mampu beli rumah, ya sesuaikan dengan budget. Mampunya rumah 7x12, ya bangunkan rumah 7x12. Karena memang baru budgetnya segitu, ya silahkan bangunkan sesuai dengan kemampuan. Terus dalam perjalanan kalau kita mendapati adanya kekurangan, disempurnakan. Wajibnya tadi apa? Membimbing, menafkahi, mendidik, memberi tempat tinggal. Kalau membimbing itu istri diarahkan untuk jadi yang lebih baik. Kalau mendidik itu ilmu yang diberikan suami untuk istrinya. Kalau nggak bisa, minimal belikan kitab, buku. Nggak bisa, minimal belikan paket data supaya istri ikut live streaming. Kalau perlu pagi-pagi, ini juga buat teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Kalau pagi ini teman-teman bisa ngajak suaminya, istrinya, anaknya, TV itu di rumah yang bisa di syuting YouTube. Sekalian aja TV syuting YouTube biar nonton bersama-sama. Supaya ilmu ini nggak berjalan sepihak dalam rumah tangga. Enak kalau ilmu ini tuh jalannya bareng-bareng. Oh ayah tadi ngaji ya? Iya. Ayah tadi ingat nggak waktu disampaikan itu menurutnya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu begini. Ternyata dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir itu di halaman ke 684, jilid yang kedua 684, 685 kalau teman-teman punya kitab yang sama seperti ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu mengatakan demikian, wasulhu khair. Perdamaian lebih baik maknanya adalah boleh memberi pilihan.
Tapi kita harus menakar diri, apa kewajiban kita sudah tertunaikan ataukah belum? Sudah tertunaikan atau belum kewajiban kita? Di antara lain, memberi nafkah, membimbing keluarga, mendidik istri. Istri perlu dididik. Dari mana ilmu yang ia dapat kalau bukan dari suaminya? Dari ustadz yang lain? Iya. Tapi kan itu pun perlu effort kan? Titip bensin, belikan kendaraan kalaupun beliau mau ngaji. Kewajiban suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terus sekarang kewajiban istri apa? 4. 1. Melayani. Lahir maupun batin. 1. Melayani. 2. Mentaati. Siapa yang ditaati? Suaminya, selama bukan perkara maksiat kepada Allah. 3. Menerima. Apakah istri juga punya kewajiban menerima keadaan suaminya? Jawabannya iya dong. Ketika suaminya bekerja di suatu tempat, ia menerima, sehingga pada satu sisi suaminya mungkin qadar Allah menjadi wira swasta, harus juga menerima. Selama, sekali lagi jemaah, tetap ada tanggung jawab dari suami yang 4M tadi di awal. Mendidik, membimbing, menafkahi, memberi tempat tinggal yang sesuai dengan budgetnya. Melayani. Yang kedua apa tadi? Mentaati suaminya selama bukan maksiat kepada Allah. Berikutnya menerima. Nah, berikutnya menjaga kehormatan keluarganya. Itu kewajiban istri, menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Termasuk juga di dalamnya adalah tambahin M satu lagi, mengelola dengan baik harta suaminya. Mengelola dengan baik harta suaminya. Harus. Dan itu kewajibannya seorang perempuan. Perempuan gak wajib masak. Siapa bilang? Kamu tuh kalau jadi istri wajib masak loh. Siapa bilang wajib masak? Tidak. Perempuan melayani diantaranya adalah hadirkan makan di meja makan. Kan bukan berarti perempuan itu yang masak kan jemaah. Bisa jadi iya beliau yang masak, atau suami menitipkan rezeki agar istri kita bisa meminta orang lain masakkan sesuatu sehingga terhidang di meja makan. Istri itu gak harus bisa masak. Karena mencari istri itu bukan seperti mencari koki yang wajib bisa masak. Mencari istri itu mencari pasangan hidup sesurga, bahagia, menua bersama sampai surga. Itu mencari istri itu. Jadi bukan mencari seorang chef, atau mohon maaf yang lebih parah dari itu. Kamu tuh harus nyuci baju, kamu tuh harus ini, harus usaha isa-isa, ombah-ombah, harus jemur, nyetrika segala macam. Loh, kita tuh nyari istri atau nyari rewang? Karena posisi kedudukan, sebentar ya jemaah. Memang hidup rumah tangga ini gak ada yang pernah ideal ya jemaah. Sekali lagi gak ada yang pernah ideal dalam rumah tangga ini, karena kehidupan yang ideal cuma ada di syurganya Allah. Tapi seseorang mencari istri itu bukan untuk direndahkan. Makanya ada kalimat istri tidak dicipta dari tulang kaki karena tidak untuk direndahkan. Bukan dari tulang kepala karena bukan hanya untuk dipuja-puja. Tapi istri itu Allah cipta, pasangan kita Allah cipta dari tulang rusuk dekat ke hati untuk disayangi, untuk dihormati, untuk kita semakin dekat menua bersama sampai surga. Jadi wajib gak masak istri itu? Enggak, yang wajib melayani. Loh, caranya melayani gimana? Melayani makannya ya dengan cara minta rewangnya yang masak, atau beli makanan jadi di warteg atau di mana. Dan gak apa-apa, gak harus bisa masak. Apakah istri harus bisa mencuci? Enggak juga. Apalagi sekarang cuci mencuci sudah dihandle sama mesin cuci, tinggal net dan udah 3 in 1. Udah cuci, udah bilas, mengeringkan, keluar dari tabung udah kering, tinggal jemur. Berbagi tugas. Apalagi seorang ibu. Seorang ibu itu pekerjaan paling mulia di dunia, pekerjaan yang tidak ada liburnya, pekerjaan yang tidak ada gantinya, pekerjaan yang paling berhak
digaji dengan gaji yang paling tinggi di dunia ini. Pekerjaan itu adalah menjadi seorang ibu. Bapak sakit, gak ada masalah, yang penting jangan ibu. Karena kalau seorang istri sakit tuh, waduh, bebannya beda jemaah. Sama seorang suami sakit, istrinya sehat, suaminya bisa jemaah dirawat istrinya. Tapi kalau istrinya yang sakit, waduh, suaminya harus pergi bekerja, sedangkan istrinya sakit, ini rumah ala kulihal nikmat luar biasa. Makanya salah satu pekerjaan yang paling pantas digaji dengan gaji termahal di dunia ini, dengan bayaran tertinggi di dunia ini adalah menjadi seorang ibu. Karena kerjanya 24 jam, tidak kenal waktu libur. Hai, kita sebagai seorang suami ya hormati 3 kata yang gak boleh terucap. 1, kamu nih ngapain aja? Waduh, istri kita ada 24 jam kerja, cuma gara-gara sekedar rumah berantakan pulang kita bilang kamu nih di rumah tok ngapain aja? Waduh, jangan terucap. Yang kedua, gak boleh diucap dengan kalimat, kok udah habis sih? Baru dikasih loh, kok udah habis? Padahal memang istri kita tuh bukan dipakai buat hedon, gak beli tas, gak beli sesuatu yang hedon. Emang habis untuk keperluan rumah tangga, anak-anak, dan itu wajar kok, dengan nominal yang wajar. Berarti kan PR-nya di kita. Bismillah ya Allah, berikan kami kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak daripada kebutuhan yang mudah-mudahan ya Allah. Atau berikan kami kemampuan untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Bismillah, diminta aja sama Allah tuh jamaah. Kalau lagi sesuatu kita butuh, tinggal begini, ya Allah mudahkan, ya Allah berkahi, ya Allah lancarkan. Udah diminta ya, tapi kadang tuh yo hasilnya nggak sesuai. Bersabar, boleh jadi sabarnya kita itu pahalanya lebih besar dari semua permintaan yang kita minta kalau dikabulkan. Terus masalah yang tadi, kewajibannya itu apa aja? Istri melayani, mentaati, menghormati, menerima, mengelola. Dikelola harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Wasulhu khair. Dan seseorang itu kalau berdamai itu lebih baik. Watattaku, dan bertakwa, wa in tuhsinu, dan berbuat baiklah kamu dengan cara memperbaiki caramu bergaul dengan pasanganmu. Jadi emang mohon izin ya jemaah, kita ini ya kadang-kadang kena penyakit biren. Biren itu virus barabi ngajine leren. Virus biren itu virus orang kalau udah nikah berhenti ngaji. Padahal ilmu yang harusnya lebih kita kuasai dalam rumah tangga dan bekal yang harus diperbanyak untuk dimiliki, salah satunya adalah ilmu tentang menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu dari anak-anak. Itu yang paling penting tuh. Jadi habis kita nikah itu, seiring berjalannya pengalaman pernikahan, rumah tangga yang sudah semakin berumur, itu harusnya makin wa in tuhsinu. Kan Allah berfirman, ya kamu tuh harus lebih baik caranya mempergauli pasanganmu, kemudian lebih baik dari bergaul, memperlakukan, melayani, ngobrol. Karena gak ada yang tersisa dari rumah tangga itu kecuali obrolan-obrolannya jemaah. Emang harus ngobrol. Rumah tangga itu kalau boleh kita bilang hampir 99,99% itu ya isinya ngobrol aja. Bayangin kalau hati udah jauh, ngobrol gak bisa karena hatinya berjauhan. Kenapa sih orang tuh kalau lagi marah teriak-teriak? Wah! Kenapa teriak-teriak? Karena hatinya berjauhan. Coba kalau hatinya deket, ngobrolnya deep, pasti ngobrolnya, iya mah, tadi tuh pak, adek begini, iya ya, sekarang udah pinter ya. Gak usah teriak-teriak karena hatinya dekat. Maka dalam rumah tangga itu saat pulang gak boleh tersisa kecuali harus memperbanyak bicara, ngobrol. Rumah tangga kita tuh mau dibawa kemana toh sebenarnya? Karena rumah tangga ini kan kita tuh kan menikah bukan cuma, mohon maaf jemaah, bukan cuma perkara misalkan firash. Firash itu artinya
ranjang. Menikah ini bukan cuma urusan firash. Yang menikah itu yang lebih daripada itu. Membangun sebuah peradaban kecil, di mana ada anak, di mana seorang suami berperan mendidik istri, istri berperan menguatkan suami, yang saling, bukan saing. Kita ini nggak lagi saingan. Istriku gajinya lebih gede, dia pengusaha. Istri juga merasa saingan sama suami, aku harus lebih gede biar tidak disepelekan bahwa aku ini ora sepele. Bukan saing rumah tangga kan hadirin, saling rumah tangga itu. Saling memperhatikan, saling mencintai, saling memerlukan, saling membutuhkan, saling melengkapi. Jadi bukan yang saing tapi saling. Wa in tuhsinu, kalau kamu memperbaiki hubunganmu dalam rumah tanggamu, caramu bergaul dengan pasangan, gimana kita punya pasangan itu sampai tua nanti, insya Allah tetap kita buat baik sama beliau. Rasulullah SAW menikah dengan Bunda Sofia dengan Bunda Aisyah, umur beliau 50 tahun lebih dan beliau romantisnya bukan main. Kan itu yang gak dimiliki oleh kita hari ini kan. Makin tua makin hambar serasanya. Rumah tangga makin tua rasanya hambar. Dulu panggilannya sayang, bebek. Sekarang panggilannya malih, berubah. Panggilannya dengan panggilan yang gak seperti dulunya. Panggilan sayang, sekarang panggilannya udah aneh-aneh. Gembul. Atau dengan panggilan yang lain, ya jangan. Tetap Rasulullah manggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Wa in tuhsinu, kalau kamu memperbaiki pergaulanmu dengan istrimu, hubunganmu dengan istrimu, caramu memperlakukan istrimu, wa tattaqu, lalu kemudian kamu bertakwa kepada Allah. Tattaqu, bertakwa, yang memelihara diri dari perbuatan dosa. Bismillah. Alhamdulillah. Kita bertakwa, kita menjaga diri kita dari berbuat dosa, menjauhi dari perkara-perkara yang diharamkan. Nanti pasti Allah kasih hadiah terbaik. Jadi rumusnya dua dalam rumah tangga. Satu, harus saling memperbaiki diri. In tuhsinu. Rumah tangga itu harus saling memperbaiki diri. Jangan minta istrinya jadi baik aja, tapi kita sebagai suami juga harus memperbaiki diri. Atau jangan minta suaminya jadi lebih baik. Kecuali seorang istri pun juga harus memperbaiki dirinya. Jadi saling, kalau dua-duanya baik bareng. Istrinya diminta untuk memperbanyak ngaji, suaminya juga imbangi dengan ilmu di pengajian. Kalau pas bisa datang berdua, datanglah berdua supaya ilmu ini tuh selaras. Rumah tangga itu paling butuh sama ilmu. Atau mas-mas di sini yang belum menikah, Mas Ilham, Mas Herman, yang paling disiapkan itu kan sebelum pernikahan tuh bukan uang aja. Ya uang salah satu instrumennya iya, tapi ilmu tuh jauh lebih penting. Orang kalau punya ilmunya, masalah besar akan terkendali dengan baik karena dia punya ilmunya. Jadi yang membuat selama ini kita kacau hidupnya itu kan karena nggak punya ilmu ya jemaah. Lah sekarang saya tanya sama jemaah, ini ada ujian. Anak-anak, hari ini ujian matematika ya. Yang satu punya ilmunya matematika, yang satu nih bolos terus setiap kali matematika nih. Kira-kira yang paling tenang menghadapi ujiannya yang punya ilmu matematika atau yang sering bolosan? Yang punya ilmu matematika, karena dia punya ilmunya. Yang bolosan, waduh, gak ngerti blas ini rumusnya apa ini. Gak ngerti saya ini rumusnya gimana ya. Karena gak punya ilmunya. Musibah datang itu, kalau kita gak punya ilmunya, kecil musibah itu. Wah, tapi rasanya hampir membuat kita putus asa dan bunuh diri jemaah. Karena kita gak punya ilmunya. Tapi coba deh, semalam baru belajar aljabar lah, kok besok ujiannya aljabar tok satu soal. Senyum-senyum gak kira-kira? Ya ini yang semalam saya pelajari ini. Senyum-senyum artinya
Orang kalau punya ilmunya, fa inna ma'al usri yusra, bersama sulit ada yang mudah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu membenci yang terjadi padahal itu menurut Allah yang terbaik. Kita pegang ilmunya, ujian datang senyum-senyum enggak? Wah, ujian. Ini mesti mau di DP sama Allah nih. Wah, ujian lagi. Ya kita nikmatin aja, ini pasti seru nih habis ini nih, mau dapat nikmatnya. Weleh, ada yang mengkhianati, ini pasti habis ini mau dikasih rezeki sama Allah nih. Weleh, ini orang gak jujur nih, pasti nih Allah mau ngirimin orang yang baik, yang jujur untuk membersamai. Pasti begitu jemaah, udah toh tenang aja jemaah. Pegang rumusnya aja udah. Pokoknya belajar aljabar, besok pagi tiba-tiba, ayo sekarang kita kuis, ujian aljabar babnya. Wah senyum-senyum pasti. Tenang. Baru semalam harus belajar, tenang aja. Aljabar, soal aljabar nomor 1, set. Berapa soal bu? 1 doang. Itu toh. Wah, langsung. Udah selesai ya bu? Segampang itu. Analogi dari orang yang mengetahui ilmunya saat ujian datang. Pada prakteknya, kacamata iman yang dihiasi dengan ilmu, sekali lagi pada prakteknya kacamata iman yang dibalut dengan ilmu itu akan membuat ujian, musibah terasa lebih indah untuk dilalui, jalani, disyukuri, dinikmati daripada tidak melihat kacamata iman yang ada balutan ilmunya. Karena kalau kita nggak punya ilmu nanti ujung-ujungnya buruk sangka sama Allah. Buruk sangka, menuding Allah gak adil. Kenapa kok ini begini ya Allah? Kenapa hamba sudah berjuang, hamba sudah capek, hamba sudah berkorban lebih banyak. Kenapa hamba gak mendapatkan seperti yang mereka dapatkan ya Allah? Lalu kita buka rumus yang kita ketahui. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal menurut Allah itulah yang terbaik. Allah tahu yang terbaik. Manusia yang kuat tidak pernah lahir dari medan yang biasa saja. Manusia yang kuat itu lahir dari medan yang dahsyat. Nahkoda itu kalau mau disebut hebat harus melewati ombak yang dahsyat. Kalau airnya tenang ya nggak bisa disebut hebat. Kita ini disebut sabar, ibu penyabar ya. Karena melewati ujian atau karena hidupnya nggak pernah diuji? Karena melewati ujian baru dapat gelar sabar. Wah ibu itu sabar ya. Wah kalau ibu itu udah gak sabar, udah meninggal, mungkin gantung diri ya karena putus asanya. Orang itu kan baru dibilang sabar tuh karena memang melewati ujian jemaah. Nanti pegang aja rumusnya jemaah. Ini berat yo, sangat berat, dan kalau boleh dibilang ini sangat berat ya pasti sangat berat. Tapi sudah saatnya lah jemaah, sekarang kita gak perlu mengkhawatirkan kecuali kita mulai berbaik sangka. Hidup gak ada yang ringan, bahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, hidupnya Rasulullah juga yang gak pernah ringan, hidupnya berat. Kita dari lahir ada orang tua, Rasulullah dari lahir gak ada orang tua. Bapaknya meninggal ketika dalam kandungan, ibunya wafat ketika umur beberapa tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan lebih dari 2 tahun. Sedih bertambah-tambah sedih. Tapi kan menghadirkan sosok hebat sehebat Rasulullah SAW. Baru aja kemarin ujian itu datang. Tapi kan sekarang kita bisa tersenyum. Oh ternyata Allah emang harus lewatin sini dulu. Nanti ada fasenya bilang begitu jemaah. Oh ya Allah nih memang harus membuat saya lewat sini dulu. Ya harus lewat situ ya dilewati dulu. Nanti ada fasenya kita bilang, ya Allah terima kasih, ini nikmat darimu lebih dari yang aku pinta. Akan ada masanya, fasenya. Sakit sesakit-sakitnya untuk bahagia sebahagia-bahagia. Karena kalau ada bulldozer itu kemudian mengeruk tanah
1 kali kerukan dengan 100 kali kerukan menghasilkan lubang yang beda. Lebih besar yang 100 kali. Iya toh? Bulldozer sekali ngeruk, besarnya sama. Sama bulldozer itu mengeruknya 100 kali. Hasil lubangnya beda atau sama? Beda. Yang lebih besar yang 100. Bagaimana Allah membuat lubang besar dalam hatimu, sebesar itu juga kebahagiaan yang Allah akan berikan sebagai penutup dari lubang besar itu. Jadi kita dikeruk 1 kali, ya bahagia yang datang nanti ya ukuran 1 kalinya itu. Tapi kalau makin sakit, makin kecewa 100 kali, kebahagiaan yang datang juga bahkan lebih besar untuk menutupi lubang yang 100 kali kerukan itu. Dan tidaklah Allah, ketika Allah mengambil sesuatu dari tangan kita yang selama ini telah pernah kita genggam, lalu itu terlepas, sehingga membuat tangan ini melepaskan sesuatu yang selama ini kita genggam, kecuali saat tangan terbuka, Allah pasti siapkan pengganti yang jauh lebih baik. Mau diganti yang lebih baik kok gak mau? Sabar dulu, ini mau diganti yang lebih baik jemaah. Tenang tuh jemaah. Paul sedihnya dulu dihina-hina jemaah. Rasulullah SAW sedih loh jemaah. Awalnya kan beliau tuh baik-baik gitu. Waktu beliau gak berdakwah kan beliau baik-baik gitu. Dapat gelar Al-Amin, yang paling dipercaya, paling jujur. Lah wong yang ngasih gelar lo orang-orang kafir jemaah. Baik Rasul. Begitu nerima wahyu, mulai muslih. Muslih itu artinya memperbaiki keadaan sekitarnya. Sedih loh jemaah, difitnah. Duh, rasanya kayak apa Rasulullah jemaah. Sedih loh jemaah. Diusir dari kampung halaman, coba bayangin. Kalau kita kelahiran Wonosobo, putra asli Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Tempat yang nyaman, asri luar biasa, dinginnya bukan main. Lah kok tiba-tiba orang Wonosobo ngusir kita, apa perasaannya jemaah? Rasulullah tuh pernah ngerasain kayak gitu. Di Mekah yo dipres, ditekan, mau dibunuh. Ini yo gimana tuh jemaah? Sebelumnya adem ayem lah, kok sekarang begitu kita syiarkan kebaikan kita mau dibunuh. Itu Rasulullah ngalamin begitu hadirin. Sampai Rasul ngucap, kalau bukan karena kaumku sering-sering menginginkan membunuh aku, mengusir aku, dan bukan wahyu dari Allah, au kama qal, intinya nggak mau saya itu ninggalin Mekah. Nabi kan bilang gitu, karena Mekah itu tanah kelahiran saya. Mau siapapun tuh orang pasti mencintai tanah kelahirannya. Bagaimanapun Depok, Kubah Mas sekarang itu tempat kelahiran saya, itu masa kecil saya. Dulu saya sholat di sana. Kubah Mas ya tetap aja tanah kelahiran saya. Mau bagaimanapun itu tanah kelahiran yang paling saya cintai, tanah kelahiran yang paling saya rindui. Walaupun sekarang saya di Wonosobo, KTP udah Wonosobo, ngabdinya sama orang Wonosobo, berbaurnya masyarakat Wonosobo. Insya Allah alhamdulillah dapat rezeki dan mudah-mudahan rezeki ini dibagikan juga kepada Wonosobo. Saya nggak pernah lupa sama tanah kelahiran saya. Kubah Mas Depok, Meruyung, Limo, Cinere. Rasulullah SAW dari tanah kelahirannya pun sama. Kalau bukan karena diusir, beliau nggak mau keluar. Kalau bukan karena wahyu dari Allah juga terus kemudian usiran-usiran dari itu. Sakit nggak jemaah? Sakit jemaah. Tapi Nabi enjoy, tetap bisa senyum, nggak mutu, nggak pundung. Pokoknya nikmatin aja. Berapa tahun sejak diusir sampai Mekah ditaklukkan? Butuh berapa tahun? 8 tahun. Sejak Nabi hijrah dibutuhkan 8 tahun untuk Nabi kembali ke Mekah lalu membuka, disebut dengan peristiwa Fathul Makkah. Jadi sekarang kita nih baru diuji 1 tahun 2 tahun, sabar dulu. Nanti manis ya jemaah. Yang penting on the track, tetap di jalan Allah. Wa in tuhsinu wa tattaqu. Yang penting yang pertama terus memperbaiki diri, yang kedua bertakwa. Tattaqu, bertakwa.
wayahnya sholat, wayahnya ngaji, wayahnya live streaming, bisa dipotong videonya, sebar luasin. Lo amal jariah juga kan gitu tuh jemaah. Kata Nabi, amal jariah itu 3, sedekah jariah, shadaqatun jariyatun, ilmun yantafa'u bih, waladun shalih yad'ulah. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu manfaat yang disebar luas, yang ketiga amal anak soleh yang mendoakan. Lah sekarang kita nih punya kesempatan pahala jariah dengan cara share, sebar. Mbak, videomu video ngaji tok. Iya doain ya, ini lagi nabung amal soleh. Kita belum bisa nabung uang karena alhamdulillah selalu cukup uang kita untuk hidup keluarga. Tapi kalau kita nabung ngaji amal soleh kan itu tabungan juga. Bismillah, niat jemaah karena Allah, niat urusannya jadi mudah. Kita karena nggak punya ilmunya aja jemaah, nanti kalau punya ilmunya kayak mahasiswa yang lagi ujian tadi, atau karena kayak santri yang lagi ujian tadi. Oh aljabar ya, udah belajar, paham rumusnya, paham, tenang aja. Ujian kita nanti makin berat, insya Allah makin tinggi derajat. Makin berat beban, makin kuat pundak. Ujian selalu berbanding lurus dengan itu semua. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan kalau kamu memperbaiki dirimu, memperbaiki pergaulan-pergaulanmu, dan engkau memelihara dirimu, bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah Maha mengetahui atas apapun yang kamu kerjakan. Dalam bahasa Jawanya, Allah tahu apapun yang kita lakukan. Bahasa Jawanya mengatakan Gusti Allah boten sare. Allah tuh tahu jemaah. Oh hambaku yang zalim dia nih. Oh hambaku yang korbannya ini nih. Oh hambaku yang diuji lalu sabar ini nih orangnya. Oh hambaku yang lagi ini nih dia orangnya. Hambaku yang memprioritaskan aku, oh beliau nih orangnya. Hambaku yang melalaikan dari mengingatku nih, ini orangnya. Allah tahu. Gak ada yang gak Allah tahu. Semua Allah tahu. Semua ada dalam pantauannya Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Jadi jemaah jangan khawatir ya jemaah. Hari ini lagi berat. Ya memang kita harus lewat sini dulu ya, dinikmati dulu sebentar ya jemaah. Nanti ada masanya kok kita kembali lagi bahagia. Hidup itu begitu aja jemaah. Kemarin kita sedih, nanti bahagia. Sekarang kita bahagia, suatu saat nanti diuji dengan kesedihan lagi. Nanti sedih lagi, suatu saat pasti bahagia. Kalau nanti suatu saat bahagia, pasti diuji dengan sedih lagi. Pasti begitu aja jemaah. Nih sekarang lagi diuji dengan gak punya, nanti besok punya. Yakin jemaah, besok punya. Cukup. Kemarin kita kemana-mana ngontel, ya Allah, mesak kepo, ya Allah. Ngontel kemana-mana, pelan-pelan punya sepeda motor. Nanti gak punya lagi, ngontel lagi, yuk gak apa-apa jemaah. Kemarin kita ngontrak setahun 3 juta, kontrakannya Masya Allah, Tabarakallah, nikmat, luar biasa. Alhamdulillah punya rezeki, bisa bangun rumah. Lah besok ngontrak lagi, gak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Punya, gak punya, punya lagi. Lalu gak punya lagi, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai gak punya amal solih yang dibawa pulang ke pangkuan Allah. Kalau cuma gak punya di dunia mah sebentar doang ya jemaah. Nih saya kasih tahu ya jemaah. Punya uang 1M umur 60 tahun. Mau dipakai apa kira-kira? Mau dipakai makan? Kuat berapa piring itu jemaah? 1 miliar mau dipakai makan kuat berapa piring? Terus apakah makan? Bisa seleluasa saat kita hari ini?
Sekarang makan duren mah wena epol jamaah. Makan duren, satu duren tuh bisa untuk sendirian. Coba nanti saat kita usia 60, 70, enak makan duren. Waduh, baru makan sedikit. Artinya, kan dunia ini ya sebentar toh jamaah. Sampai ada kalimat ini, saya suka bilang kalimat ini ya. Kejar dunia, kalaupun dapat pasti sedikit. Kejar dunia, kalaupun dapat pasti tak banyak. Kalaupun banyak pasti sementara. Kejar akhirat, sudah mah dapat pasti banyak. Sudah nama banyak pasti kekal abadi selama-lamanya. Dapat. Umur 60, kita mau beli rumah. Wah nanti bangun istana. Mau nempatin berapa lama jemaah? Kalau umur Nabi 63 dan patokan kita kan memang Rasulullah 63. 60 tahun bangun gedung, rumah, mewah, bagus, magrong-magrong. Berarti kalau umurnya Nabi 63, sisa waktu kita nempatin tinggal 3 tahun. Jadi di sini ya kalau pas dikasih mampu alhamdulillah. Kalau belum nanti yang penting jangan rugi amal. Yang penting bekalnya ya harus banyak. Kan kata Sayyiduna, kan kata Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, beliau mengatakan kalau kamu melihat ada orang menyalipmu dalam dunia, salib dia dalam perkara akhirat. Dia lebih kaya, kita lebih rajin tahajudnya. Dia orang yang berpangkat, pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat kita. Ya kita lebih rajin duhaannya, lebih banyak sodakohnya. Lah sodakoh kalah ya. Sana sedekah 1 juta, sini sedekah 2.000. Bukan masalah menang kalah secara nominal. Berapa nominal yang dikorbankan untuk Allah. Oke 1 juta besar, tapi uangnya kan miliaran. Lah kita 2.000 lah, uang kita cuma 5.000 jemaah. Jadi nilai sedekah menurut Allah itu bukan nominalnya yang besar atau kecil. Berapa persen kamu perjuangkan di jalan Allah. Kan begitu. Waktu Nabi SAW didatangi Sayyidina Abu Bakar bawa semua harta. Rasul tanya, wahai Abu Bakar, berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak saya sisakan kecuali Allah dan Rasulnya. Datang Sayyidina Umar, wahai Umar, berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Harta yang sama seperti yang aku sedekahkan. Lebih banyak secara nominalnya hartanya Umar, tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar semuanya, Sayyidina Umar masih setengahnya. Beda atau sama kira-kira di sisi Allah kalau sama-sama ikhlas? Beda. Itu sebabnya tidak Sayyidina Umar sampai mengeluarkan statement, tidak ada yang bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam amal solihnya. Karena dia mengorbankan semuanya. Kita beramal nih, lomba-lomba jemaah. Lagi sama-sama ngantri ya jemaah. Cuman kita mah gak tahu nih nomor antriannya mana yang duluan. Boleh jadi saya duluan, pamitan duluan jemaah. Nanti kita ketemu ya gitu di sana. Kayak ketemunya di bandara gitu. Mbak, pemberangkatan ke Jakarta ya? Iya. Jam berapa? 17.30. Oh, saya 14.30 nih. Mas, kapan? Saya yang jam 15.00. Oh, selisih 30 menit itu. Yaudah saya duluan ya. Terbang duluan. Nanti nyusul yang jam 15.00 take off. Nanti yang 17.30 take off. Ketemu di tempat yang sama, Jakarta. Perumpamaannya bandara ibarat dunia, Jakarta ibarat adalah surganya Allah. Kita ini lagi transit. Kita ketemu. Nanti pulangnya nggak ada yang tahu jadwalnya. Kalau itu kan tahu jadwalnya. Kalau ini pulangnya nggak ada yang tahu jadwalnya. Ada yang nanti tahun 2022, mohon maaf 2023, 2024, 2025 nggak ada yang tahu jemaah. Tahu-tahu wafat. Terus mudah-mudahan kita ketemu lagi di surganya Allah jemaah. Amin ya rabbal alamin. Siap-siap ya jemaah. Kalau subuh bisa ngaji, saran, cuma sekedar saran. Mau dilakukan ya monggo, enggak ya enggak masalah. Kalau bisa ngaji jemaah. Karena Rasulullah pernah ngendikan, "Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman." Kalau kamu benar-benar
bersungguh-sungguh mengadakan perjalanan yaltamis fihi ilman, untuk cari ilmu, saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, nanti Allah mudahkan kita masuk syurga. Tariqan ilal jannah, ada jalur VIP masuk syurga. Makanya mbok capek seperti apapun, kalau masih bisa bangun ngaji jemaah. Kemarin kami baru pulang jam 2, setengah 2 sampai sini. Dari Bandung jalan setengah 2 sampai sini. Baru riap-riap bentar, di jam setengah 4. Yuk. Baru riap-riap 2 jam, setengah 2 sampai setengah 4. Yaudah. Nek wayahnya bisa ngaji jemaah. Ini yang besok akan mudahkan kita masuk surga. Sahalallahu, Allah akan memudahkan orang yang duduk di majelis ilmu. Sahalallahu lahu, baginya, bihi tariqon, dia nanti dapat jalur, tariq, jalan, jalur khusus, VIP ilal jannah, untuk masuk ke dalam surga. Makanya ngaji jemaah. Wah jauh live streaming aja jemaah. Niatkan karena Allah, live streaming, niatin karena Allah. Insya Allah makin barokah ilmunya, barokah semuanya. Pelan-pelan kita ini lagi berbekal, ayo bawa bekal yang banyak, yang bagus. Jariah-jariah itu spotnya kalau bisa ya, monggo. Kalau berkenan mau lebih banyak taruh di mana-mana ya silahkan. Mau dititipin juga ngelihat orang ya silahkan. Pastikan kalau bisa uang yang kita berikan itu berputar, berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Jangan ngendep, eman-eman. Kalau mau diwakafkan daripada tanahnya, perhatikan siapa penerima wakafnya. Takut-takut nanti malah jadi mangkrak, gak kasil. Kan niat kita tuh pengennya jadi jariah. Ya sih udah dapat ya jamaah. Orang mau wakaf ini, mau wakaf itu ya udah dapat. Tapi kalau uangnya ngendep, uangnya cuma diem aja di situ, nggak berputar menjadi produktivitas yang sebagaimana mestinya, kan eman-eman. Pahala jariah yang mestinya bisa berputar, powerful, ini malah diam di situ, kan sayang-sayang. Makanya kan dianjurkan oleh para ulama, sebaiknya kamu juga melihat bagaimana kualitas amal-amalmu. Maka yang mantep beramal tuh jamaah. Dilihat potensi amal tuh. Sudah saatnya kita, mungkin awal-awal ngaji pokoknya gitu ya jemaah. Tapi makin kemari alangkah lebih baiknya kalau kita tuh kayak punya fit and proper test. Yo beramal solemah sama siapa aja, sekali lagi sama siapa aja jemaah. Tapi kalau jemaah mau usaha, kira-kira mantau nggak lokasinya di mana, usaha cocoknya apa, kanan kirinya ada apa? Oh kanan kirinya SD. Oh jajanan anak SD. Oh kanan kirinya kampus, mahasiswa, santri-santri. Oh buka laundry. Nanti mereka pada laundry situ. Kan kita melihat peluang kan. Oh ini cocoknya ini, cocoknya ini, cocoknya ini. Sama amal soleh itu kalau bisa. Lihat peluang apa yang kiranya tetap terus mengalir sampai hari kiamat. Oh ini harus ini nih. Oh ini harus ini nih. Oh ini harus ini, harus ini, harus ini. Seperti itu jemaah. Nabi itu ya nggak sembarang. Nabi itu yang pertama kali dibangun sampai Madinah tuh ya bukan yang lain gitu. Nabi pertama kali sampai Madinah yang dibangun adalah Masjid Quba. Berikutnya Masjid Nabawi. Artinya ternyata Nabi menaruh perhatian lebih kepada masjid. Yang dibangun pertama tuh bukan langsung asrama dulu, bukan langsung kelas dulu, bukan langsung apa dulu, bukan langsung apalah tempat meeting hall atau aula dulu atau apa gitu, atau gudang dulu sebagai bukan. Nabi datang langsung yang difikirkan adalah masjid. Spirit itu lahir di banyak tempat. Makanya sekarang para kiai bangun masjid. Kami ingat ngeling-ngeling pesannya guru-guru kami itu. Wahai santri-santri mu'alimin, silahkan kembali ke tempat kalian masing-masing, ke kota kalian masing-masing. Bangun masjid, bangun pondok, bangun nanti di sana. Itu pesan kiai-kiai kami kan. Tapi nanti ingat, kalau mau alimin memanggil, datang. Ini rumah kita bersama-sama nak, ayo kumpul. Kumpul alumni mu'alimin ada berapa ya?
Mungkin sekitar kalau di total ya 80 orang lebih, kayaknya lebih deh. Mungkin tuh angkatan yang mudanya aja bisa 80-an yang ngabdi di pondok pesantren. Punya pondok sendiri. Sebagian. Yang lainnya ngabdi. Ya nggak apa-apa. Oh sekarang kita begini ya, yuk kita begini yuk kita begini yuk. Ya penting jemaah. Saya juga bilang kok, nanti saya Ilham, monggo silakan bangun masjid sendiri saya di tempat lain. Dama bangun masjid sendiri, Herman keluar bangun masjid sendiri. Wah bagus sekali tuh. Masjid, nanti bangun jamaahnya, bangun lagi pondoknya, bangun lagi. Nanti kumpul semuanya. Gimana, sudah dalam apa, sudah sejauh mana, bisa bantu apa. Oh ini ya kurang ini, wah itu bagus sekali jemaah. Perlahan-lahan, pelan-pelan, sudah mulai Allah izinkan, pelan-pelan kita, yuk bareng-bareng yuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ini sebagai amal jariah kita semuanya dan Allah mengganjar dengan surga Firdaus tanpa hisab buat kita semua, jamaah online maupun offline. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, kita akhiri dengan doa. Astaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi jamaah TikTok, YouTube, Instagram yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Bagi sahabat, bila mana ada juga yang mau membersami pembangunan masjid yang sebentar lagi selesai, mohon doanya sahabat, insya Allah ini akhir tahun ini selesai 1, 2, dan 3. Lantai 1, 2, dan 3 insya Allah selesai. Lantai 3 itu isinya hanya sederet sebelah sini saja bangunannya, karena depannya untuk rooftop, untuk nanti kita langsung alam terbuka. Lantai 3 yang melihat arah ke sebelah sana, yakni Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Lantai 3 pemandangannya ini kalau pagi gini nggak lagi kabut, indahnya bukan main jemaah. Jadi insya Allah akhir tahun masjid ini akan selesai insya Allah, lantai 1-nya, 2-nya maupun lantai 3-nya, atau awal tahun depan. Lalu kita lanjut ke sebelah sana, insya Allah ada asrama, ada playground buat bocil-bocil kita ketika ngaji. Jadi bocil-bocil nanti dibersamai sama mbak-mbak di playground, yang orang tuanya kita ngaji bersama-sama. Di sana juga nanti ada dapur, di sana insya Allah juga ada kelas, sama lantai 2-nya asrama untuk santri penghafal Quran. Mohon doanya ya jemaah. Terima kasih sudah mengiringi kebersamaan kebaikan ini penuh dengan luar biasa powernya. Terima kasih sudah terus membersamai. Semoga Allah membalas dengan surga Firdaus tanpa hisab. Dan jangan lupa besok tanggal 28 Oktober ada Kohdeni Slim akan silaturahim ke MAF dari jam 2 kajian bersama Ustadz Dama, setengah 3 Ustadz Ilham, jam 3 Ustadz Faisal, setengah 4 sampai jam 4 pemuda-pemudi MAF yang akan cerita tentang MAF, program-program MAF, ngapain aja mereka di MAF. Ada pemuda-pemudi MAF kurang lebih nanti akan kumpul sekitar 70-an orang yang mungkin perwakilan dari mereka akan cerita tentang MAF, dan jam 4 tank baru kajian bersama kami dan Kohdeni Slim. Tapi kalau bisa datang dari jam 2 itu lebih baik lagi, nanti kajian sama Ustadz Dama, Ustadz Ilham, Ustadz Faisal, dilanjut dengan pemuda-pemudi MAF. Jam 4 akan sama kami dan Kohdeni Slim sampai maghrib. Tanggal berapa? 28. Ada orang yang saking semangatnya, Ustadz besok Sabtu Kohdeni ya? Hah? Besok Sabtu? Izin Bapak, Mas, coba dilihat lagi itu tanggalnya. Oh iya, tanggal 28. Jadi tanggal berapa? 28. 28. Gak apa-apa jemaah. Semangatnya itu udah dapat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat ada dong.